कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा. Para pemirsa MTA yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat, kita jumpa lagi dalam episode tentang ketinggian, kesempurnaan dan keelokan Al-Quran menurut pandangan Hajjat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, Masih Maud dan Imam Mahdi. Kali ini kita akan melanjutkan satu subjudul yang berkaitan dengan karunia berkat bagi pengikut Al-Quran. Jadi bahwa Al-Quran ini kalau dimisalkan bahwa isinya itu bagaikan lautan dan kalam dan pena ini seperti halnya hutan yang dipakai ranting-rantingnya untuk pena dan lautan ini sebagai tintanya, maka ilmu ma'rifat dan hikmah di dalam Al-Quran ini tidak akan habis sepanjang masa. Dan satu hal yang menimbulkan suatu buah daripada kesetiaan terhadap menyelami dan mempelajari Al-Quran adalah menimbulkan satu sifat-sifat yang terpuji di pandangan Allah SWT. Dan kecintaan itu merupakan kecintaan yang abadi. Nah, di sini Hadrat Masih Maud SAW menjelaskan di dalam buku beliau halaman 80 bahwa kecintaan beliau terhadap Al-Quran ini tidak ada pedang setajam apapun yang mampu memisahkan mereka dari wujud yang dikasihi, yaitu Allah SWT, Rasulullah SAW dan juga Al-Quran. Dan tidak ada bencana sebesar apapun yang akan bisa membuat mereka melupakan mereka itu. Dan mereka menganggap kecintaan kepada Allah SWT sebagai pokok kehidupan mereka dan menemukan kegembiraan mereka di dalamnya. Di dalam episode yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa kehidupan yang walaupun dijalani dengan cobaan, ujian, tantangan, permusuhan dan penganiayaan, tetapi tampilan mereka itu selalu gembira, bahagia dan tentram, damai. Nah, inilah satu kekuatan iman yang tidak bisa ditebas oleh suatu kekuatan dunia yang manapun juga. Mereka hanya menyukai Dia, yaitu Allah Ta'ala, dan menemukan di dalam zat dan sifat-sifatnya. Di dunia ini mereka hanya memiliki Dia dan sepenuhnya menjadi miliknya. Nah, jadi ini suatu tekad yang luar biasa. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Dan mereka hidup dan mati adalah untuk Dia, meskipun mereka di dunia, namun sebenarnya mereka berada di luar dunia. Nah, jadi siang malam dan dari waktu ke waktu selalu diberikan suatu harapan yang dan janji yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW, sehingga tergambar selalu ya tentang kehidupan akhirat dan bagaimana keridhaan yang harus diraih oleh setiap orang-orang yang beriman. Mereka tidak mempedulikan kedudukan, nama, harkat maupun kesenangan. Ya, kita melihat mereka ahli sufah, ya, orang yang setia dengan Rasulullah, dibawa berperang berkali-kali, pengorbanan, cobaan dan ujian, dan kadang-kadang mereka hidup susah. Termasuk Rasulullah SAW juga, ya, beliau tidak pernah mengumpulkan harta, ya, dan ketika wafat pun hanya beberapa barang, ya, berupa pakaian perang dan beberapa pakaian satu isi rumah yang tidak akan mencukupi bagi kesejahteraan dan kesenangan keluarga beliau yang sangat besar. Mereka meninggalkan semuanya demi Allah Ta'ala dan menyerahkan segalanya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka terbakar dalam api yang tidak kelihatan. Jadi selalu bergelora dan
selalu dihidupkan dengan semangat yang luar biasa. Dan ini tidak bisa menjelaskan kenapa mereka terbalut oleh api seperti itu yang tidak pernah padam itu. Mereka menutup telinga dan membisu terhadap segala peringatan serta siap menderita segala kesulitan dan mudarat, bahkan menemukan kebahagiaan dan kegembiraan hidup di dalamnya. Nah, ini yang itu dinyatakan bahwa tidak pernah beliau duka cita, sedih, putus harapan ataupun selalu nampak suatu semangat yang hidup daripada Rasulullah SAW. Karunia yang lain daripada orang yang mengikuti daripada ajaran Al-Quran akan dianugerahi akhlak yang mulia, seperti kedermawanan, ya. Lalu keberanian, pengorbanan, keteguhan, tekad, sifat pengasih, kesabaran, rendah hati, keakraban dalam persahabatan, fa'asbatum binikmatihi ikhwana. Jadi kehidupan rohani yang didambakan oleh agama ini akan diwujudkan dalam alam kehidupan dunia ini juga. Dan bagaimana mereka menanamkan suatu kesetiaan dan kepedulian. Jadi yang dikatakan hakukul ibad itu. Semua sifat demikian mereka perlihatkan dengan cara-cara yang terbaik. Bukan ingin dipuji atau mereka hanya untuk ria dan sebagainya. Tapi berkat daripada mengikuti Al-Quran. Jadi ada setiap langkah dan satu tahapan-tahapan yang diberikan Al-Quran itu langsung diamalkan oleh para sahabat. Dan mereka tetap memperlihatkan sifat demikian sampai akhir hayat. Ada yang dia kematiannya dalam jihad, ada yang dalam pengorbanan, ada dalam ibadah, dalam kesabaran, dalam keyakinan, dalam keilmuan, ya. Semua itu diperlihatkan bahwa mereka itu mencapai tujuan hidup yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah satu fakta dan kenyataan bahwa sesifat yang mulia, baik yang berkaitan dengan intelektual dan kecerdasannya, akhlak maupun perilaku yang dimanifestasikan oleh manusia ini sesungguhnya bukanlah karena kekuatan diri sendiri. Jadi ini adalah bias, ya, satu pantulan dan cerminan daripada sifat Allah, takhallaqu bi akhlaqillah. Jadi berakhlaklah kamu, berperilakulah sebagaimana apa yang diperlihatkan oleh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari segala sisinya, seperti intan, berlian, permata, ya. Itu dari sisi manapun kelihatan pesona dia, indah, kemilau, ya. Cahayanya berbinar itu, begitulah para sahabat Rasulullah SAW dan juga orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Jadi semua manifestasi ini hanya bisa muncul karena berkat rahmat daripada Allah SWT. Para penganut Al-Quran adalah mereka yang menerima rahmat ilahi lebih dari orang-orang lainnya. Maka Allah Ta'ala yang Maha Kuasa berkat rahmatnya tidak berkeputusan akan mengaruniakan semua akhlak yang mulia itu kepada mereka. Jadi ini artinya yang tanpa batas. Ya. Dan bagaimana Allah Ta'ala menerangkan kehidupan dunia ini hanya singkat saja. Seperti seorang yang berkelana dia di padang pasir itu. Kadang berteduh dia di bawah pohon, ya. Tetapi perjalanan panjang ini itu adalah perjalanan kehidupan dunia. Tetapi kehidupan akhirat itu kehidupan yang abadi dan azali. Nah, inilah yang diyakini oleh para sahabat ini sehingga mereka mempersiapkan itu adalah suatu amalan-amalan yang betul-betul yang melekat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tidak seorang pun bisa dikatakan benar-benar baik kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, dan semua akhlak mulia serta kebaikan berpusat pada wujudnya. Nah, jadi itulah yang Rasulullah mengatakan, aku mendapatkan kemuliaan, karunia dan kehormatan ini bukan karena amalanku, tapi semata-mata karena karunia dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa tinggi derajat seseorang meninggalkan kepentingan dunia, ya, dan dirinya untuk mendekati Tuhan, sebanyak itu pula sifat ilahi akan tercermin dalam dirinya. Ya, jadi ibarat satu orang dia
mengambil air dari danau ataupun lautan. Tidak pernah akan kering. Nah begitu juga karunia yang diberikan kepada para sahabat. Ya. Banyak orang-orang kaya, orang yang berilmu, orang yang begitu akhlaknya tinggi. Ya. Dalam budi baik mereka itu kepada sesamanya itu tidak pernah habis-habis. Tidak ada habisnya. Ya. Dan itu sifat mulia dan adab seseorang manusia ditentukan oleh kedekatannya dengan Tuhan. Ya, sehingga mereka itu tidak pernah jauh daripada majelis irfan dan nasihat-nasihat yang selalu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi dikatakan lau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Andaikan engkau memiliki suatu sifat yang keras, ya, maka orang-orang akan lari dari sekeliling engkau. Tetapi justru mereka itu menjadi sahabat, ya, menjadi orang-orang yang dekat dan rela berkorban. Ini adalah buah daripada akhlak yang karimah dan akhlak yang terpuji. Refleksi dari sifat akhlak ilahi tercermin di dalam hati mereka yang mengikuti Al-Quran. Karena setiap lembaran Al-Quran, setiap ayatnya, setiap rukunya ini mengandung suatu bahan untuk memperindah gitu. Dan sekaligus menghapuskan segala kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa. Sehingga ketika orang membaca, mengamalkan dan meyakini Al-Quran, yang tercermin adalah cahaya-cahaya yang dari pantulan Al-Quran itu sendiri. Nah inilah wujud yang melihat orang lain itu seperti wujud yang baru. Tetapi para sahabat dan pengikut Al-Quran itu merasa diri selalu kurang. Karena belum sampai waktu untuk meninggalkan dunia ini. Nah mereka khawatir wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati, melainkan ketika dalam keadaan kamu itu lengah, ya, lelah atau lemah, ya. Atau dalam keadaan tidak berserah diri. Nah dari disitulah Rasulullah SAW pun ketika wafat, beliau mengatakan bahwa beliau telah berjumpa dengan sahabatku. Ya. Nah itu sahabatnya itu adalah Rasulullah. Ya, jadi dan yang aku takuti, kata Hadrat Umar radhiyallahu anhu, yang ku takuti itulah engkau tidak ridho kepadaku. Nah jadi inilah suatu pegangan di saat-saat hembusan nafas yang terakhir itu, yang dia ucapkan hanyalah Allah Maha Besar dan Allah Maha Esa. Jadi yang penting katanya setiap orang bisa saja mengaku dan membual dia tentang dirinya. Namun pada pengikut Al-Quran saja yang bisa melewati dengan selamat cobaan pintu pengalaman yang sempit. Ya, jadi ujian dan cobaan kapan saja ada. Ya, di saat itulah mereka itu tetap berdiri di atas kebenaran dan keyakinan. Sifat mulia yang ditunjukkan oleh orang lain sesungguhnya bersifat artificial, ya, palsu dan semu saja, dengan cara menyembunyikan kekurangan diri dan penyakit batinnya. Ya, makanya Rasulullah SAW di tahun kelima nubuah itu diperlihatkan suatu kasyaf ru'ya, yaitu beliau itu diperlihatkan dibelah dadanya, dicuci kalbunya dengan air zam-zam, dimasukkan ke dalam diri beliau itu nur iman dan hikmah, kemudian ditutupkannya lagi. Nah jadi itulah yang wayuzakihim itu disucikan, ya. Jadi kalbunya di dalam segala kelemahan-kelemahannya itu dibersihkan. Dan oleh karena itulah, karena beliau akan melalui sholat ibadah ini akan menjadi meraih qurb ilahi. Nah disitulah kemudian beliau dapat sampai dengan selamat di dalam perjalanan kehidupan beliau yang sangat suci ini. Orang-orang seperti itu hanya bisa mengemukakan tampilan-tampilan yang palsu tadi, ya, yang semu tadi, dan dengan ada cobaan sedikit saja mereka akan terjatuh dia. Nah, para sahabat kita melihat sudah mereka harus dianiaya, harus berhijrah, harus berkorban, berperang, ya. Lalu dengan pengorbanan-pengorbanan itu diuji dari sampai akhir hayatnya itu. Nah,
Walaupun mereka memang membawa benih sifat yang baik sejalan dengan kapasitas alamiah mereka. Namun orang-orang yang tadi dengan sifat-sifat yang semu ini ditutupi dengan satu semak dan duri nafsu ego. Ya, nafsu amarah ini selalu ada dia. Nah, jadi inilah yang selalu di Al-Quran mengajarkan doa-doa ini. Ya. Karunia besar lainnya diberikan kepada para pengikut Al-Quran adalah penyerahan diri. Ya, yang dikatakan penghambaan. Karena memang Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Adalah dari Allah kita datangnya dan akan dikembalikan kepada Allah. Nah, penyerahan diri ini diberikan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Ketika beliau ditanyakan oleh paman beliau dan orang-orang di Mekah, di Quraisy itu ya. Apa maunya sih? Mau harta kah? Mau wanita kah? Ataupun mau kemuliaan? Karena tidak. Ya, walaupun matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri. Dan supaya aku meninggalkan tauhid dan kecintaan kepada Islam ini tidak akan saya tinggalkan. Nah, inilah suatu keyakinan yang beliau sampaikan di dalam tekad beliau dalam menegakkan misi dan visi untuk Islam ini. Nah, jadi ini penyerahan diri lah yang sepenuhnya kepada Allah. Meski mereka memiliki kelebihan, tetapi mereka memperhatikan segala kekurangan. Sehingga Rasulullah dikatakan beliau sebetulnya sudah dijamin kehidupan dunia akhirat. Tapi beliau mengapa harus beristighfar, bertasbih, tahmid? Ya karena itu minimal beliau harus bersyukur. Ya, karena dengan karunia Allah SWT lah beliau sampai kepada maqam mahmudah, maqam yang mulia. Jadi beliau selalu menyadari akan kelemahan seolah manusia yang hina, ya, yang miskin dan penuh dengan cacat, celah dan kesalahan. Itu selalu istighfar, sudah tidak pernah habisnya. Nah, tetapi di situ di satu sisi Allah dan malaikat selalu memberikan doa dan salawat. Ya. Nah, inilah nur yang bersifat yang abadi ini itu sudah melekat di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Para pemirsa MTA yang saya muliakan, kita masuk dalam hikayat Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai seorang yang biasa. Tidak tinggi dalam menuntut ilmu duniawi. Orang yang tidak pernah mengejar dunia dan kehormatannya. Dan juga beliau itu sering hidup menyendiri untuk mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di Kadian beliau tinggal di satu tempat yang dikatakan ya satu tempat tinggal beliau di masa kecil. Nah, beliau selalu menutup diri, artinya menyendiri. Bermeditasi, tafakur, tadabbur, lalu berzikir, salawat dan berdoa ya. Dan beliau juga membuat suatu tempat untuk ibadah baitu doa. Lalu ada baitu zikir, baitu fikir ya, seperti orang yang betul-betul hanya ingin mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam beliau mendalami Al-Quran, itu beliau mendapatkan banyak sekali nilai-nilai daripada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sifatnya misalnya ibadur rahman. Ya. Lalu bagaimana seorang hamba Allah itu ada 10 nilai-nilai yang harus kita miliki dalam sifat-sifat yang terpuji. Dari misalnya innal mu'minina wal mu'minati innal mu'minina wal mu'minati wal musyrikina wal mu'minat wal musyrikat. Ya. Di situ misalnya orang yang berpuasa, orang yang berzakat, orang yang melakukan suatu kebaikan-kebaikan ya. Ini disebutkan sifat-sifat yang harus diraih oleh seorang hamba Allah. Nah, mengenai penghambaan, Hadrat Masih Maud dengan menelaah Al-Quran dan para hadis-hadis Rasulullah, beliau mengarang banyak buku. Di antaranya Izalah Auham atau Barahin Ahmadiyah, Izalah Auham, Nisan Asmani, Nuzulul Masih, Hakikatul Wahyi, Tiryakul Qulub, Barakatul Doa, Hakikatul Mahdi,
Alamatul Muqarribin, Aina Kamalatul Islam, Khutbah Ilhamiyah ya. Ini semua beliau menuturkan bagaimana seseorang hamba Allah itu harus betul-betul dapat meraih apa yang dikatakan penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan beliau membuka majelis irfan ya, kalau di dalam majelis hadis ini Rasulullah menyampaikan hadis dan banyak nasihat-nasihat. Nah, disitulah yang terbuat nanti akhirnya suatu malfuzat ya, ilmu-ilmu rohani yang mengalir dari beliau itu, yang itu dikenal dengan malfuzat itu adalah nasihat-nasihat. Nah, ini semacam hadisnya lah, apa kebaikan hikmah-hikmah dalam Islam itu disampaikan di sana. Nah, jadi di sini Hadrat Masih Maud Salam di satu sisi beliau menyelami dan menelaah dan mendalami Al-Quran, tetapi di sisi lain beliau menyeru kepada manusia kepada jalan Allah dan menyampaikan kebenaran dan keindahan pada Al-Quran. Nah, penghambaan yang disampaikan ini itu membawa orang-orang itu yang selalu mencintai ketauhidan Allah dan juga mengagungkan kebesaran daripada Islam. Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah Hadrat Masih Maud Salam, sahabat mila jo mujko paya. Jadi seorang yang menjumpai aku, dari jauh-jauh orang akan datang dia dengan penuh kecintaan, keyakinan dan juga harapan itu. Mereka datang menuntut ilmu. Dan dari situlah mereka itu menjadi manusia-manusia yang menjadi manusia rohaniawan yang pengabdi pada agama. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan suatu kebaikan bagi kita semua. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.